Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novistiasi dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu pendidikan dan profesionalisme. Ya, yang pertama ada pengertian profesionalisme. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Beberapa istilah yang berkaitan dengan profesi yaitu profesi, profesional, profesionalisme, dan profesionalitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu profesi, profesional, profesionalisme, dan profesionalitas. Yang pertama ada profesi, yaitu merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Untuk yang kedua ada profesional, yaitu merujuk pada dua hal. Yang pertama, orang yang menyandang suatu profesi, dan yang kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Untuk yang ketiga ada profesionalisme. Di sini merujuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesinya. Dan untuk yang keempat itu ada profesionalitas. Di sini mengacu pada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat dan keahlian yang mereka miliki dalam melakukan pekerjaannya. Dan untuk yang selanjutnya itu ada ciri-ciri profesionalisme. Menurut Supriyardi 1999, yang pertama itu memiliki kecerdasan berpikir dan dapat mempelajari kondisi sekitar dengan cepat. Yang kedua, memiliki kompetensi secara profesional. Yang ketiga, memiliki daya kreativitas dan inovatif yang tinggi. Yang keempat, memahami dan menguasai pekerjaan. Yang kelima, belajar dan cerdik menggunakan logika dan mengkoordinir pekerjaan dengan efisien. Yang keenam, selalu berusaha melakukan perbaikan. Yang ketujuh, dianggap bernilai oleh pengawas. Yang kedelapan, memiliki prestasi yang baik. Dan yang terakhir atau kesembilan, selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan diri. Menurut Robert Wirichai 1974, yang pertama yaitu memandang profesi sebagai suatu karir hidup dan menjadi anggota permanen. Yang kedua, memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, serta kerja. Yang ketiga, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian. Untuk yang kelima, memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Yang keenam, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. Yang ketujuh, seorang pekerja sosial secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Yang terakhir atau kedelapan, adanya organisasi yang dapat meningkat standar pelayanan, disiplin dari dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya. Dan untuk yang selanjutnya itu ada Glenn Longford yang mengungkapkan bahwa ciri-ciri profesionalisme itu yang pertama unity atau memiliki suatu kesatuan dalam upaya mencapai tujuan. Yang kedua, responsibility purpose atau memiliki tanggung jawab sebagai agen pribadi sosial dan tanggung jawab sebagai pengembangan misi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada recognition, yaitu atau memperoleh pengakuan dari masyarakat. Yang keempat ada knowledge and skill atau memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas. Yang kelima ada the profession ideal service atau memberi pelayanan yang tepat. Yang terakhir yaitu ada payment atau bersifat bayaran.
Dan untuk ciri yang selanjutnya sudah tidak ada. Ya, untuk pekerjaan atau jabatan seorang profesi. Di sini suatu pekerjaan atau jabatan disebut profesi bila pekerjaan itu memerlukan persiapan yang relatif lama dan diatur oleh suatu kode etik yang spesifik. Ya, di sini seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Yusri Usman bahwa yang dimaksud profesionalisme itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama itu memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang kedua itu memiliki objek layanan tetap. Dan yang ketiga itu diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat. Nah, beberapa karakteristik yang harus dipenuhi seseorang sehingga sesuatu yang dikerjakan tersebut disebut profesi. Yang pertama itu ada sumber pendapatan utama. Di sini yang dimaksud sumber pendapatan utama adalah ya suatu jabatan bisa dikatakan bisa memenuhi unsur profesi. Ya, salah satunya apabila ia melakukan karena menjadi sumber pendapatan utama bagi pemenuhan kebutuhan hidup. Karena suatu jabatan dilihat sebagai sumber pendapatan utama, maka orang akan melakukan yang terbaik dan optimal yang bisa dilakukan terhadap pekerjaan ini. Ya, semakin baik dan optimal suatu yang dilakukan, maka semakin besar pula peluang peningkatan penerima pendapatan. Bila seorang guru melakukan suatu dengan baik dan optimal, dipikirkan sang guru bisa meraih kompetensi yang seharusnya dimiliki. Untuk yang kedua itu ada curahan waktu terbesar. Nah, di sini berkaitan dengan karakteristik yang berikutnya ini dari profesi, yaitu keahlian dan kompetensi. Misalnya, guru mencurahkan waktu kerja terbesar pada aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan profesinya seperti menjadi guru. Nah, di sini guru mempersiapkan bahan atau materi buat pengajaran, mengoreksi latihan, memperdalam cara dan strategi baru yang berinovasi dalam mengajar. Yang ketiga ada keahlian dan kompetensi khusus. Di sini seorang guru berkaitan dengan kemampuannya dalam mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Ya, untuk selanjutnya di sini ada pendidikan dan pelatihan khusus. Nah, untuk bisa mendapatkan keahlian dan kompetensi khusus dari suatu profesi diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus. Misalnya, jika seorang ingin menjadi guru, maka seorang calon guru harus menyelesaikan pendapatan starta atau yang berhubungan dengan isi dan subdisi yang diinginkan. Setelah itu, dia bisa atau harus mengikuti pendidikan keprofesiannya sebagai guru di lembaga yang sudah direkomendasikan menurut aturan perundangan. Untuk yang kelima ada standarisasi. Nah, di sini keahlian dan kompetensi memerlukan standar. Melalui standar, setiap profesi bisa diuji dan dinilai keahlian dan kompetensi yang dimilikinya. Nah, pengujian dan penilaian terhadap kompetensi yang diuji secara periodik dan berkelanjutan sehingga keahlian dan kompetensi suatu profesi bisa standar. Dalam profesi guru, standarisasi bisa dilakukan melalui sertifikasi. Untuk yang keenam atau yang terakhir ini organisasi dan kode etik profesi. Di sini setiap profesi memiliki kode etik profesi. Nah, seperti di PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia memiliki kode etik profesi guru yang meliputi pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga ada guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat ada guru menciptakan suasana sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar. Yang kelima ada guru memelihara hubungan baik dengan orang tua
murid, dan masyarakat sekitar untuk membina peserta, peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Untuk yang keenam ada guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Untuk yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Untuk yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan untuk yang kesembilan ataupun terakhir, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, untuk selanjutnya itu ada pendidikan sebagai perkembangan profesionalisasi organisasi profesional. Nah, di sini profesionalisme itu merujuk pada komitmen para anggota suatu profesi yang untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai profesinya. Nah, berbicara pendidikan itu tidak luput dengan pengajar ataupun pendidik, yaitu seorang guru. Melihat dari realitas permasalahan yang dihadapi oleh guru, permasalahan itu merupakan salah satu faktor yang kuat mempengaruhi lambatnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, dengan demikian perlu diadakan atau dilakukan strategi-strategi untuk mempercepat menanggulangi permasalahan tersebut. Ya, di sini salah satu hal yang perlu dilakukan adalah peningkatan profesionalisme guru. Ya, karena di sini tugas pokok guru adalah sebagai pendidik itu mendewasakan peserta didik, yang mana guru itu mendorong peserta didik mencapai kedewasaan fisik, kedewasaan sosial pribadi, kedewasaan mental intelektual, kedewasaan moral keagamaan. Nah, pendidik juga disajikan dengan instansi atau apa adanya. Maksudnya pendidikan itu tidak bisa secara instan di sini ya. Ya, pendidikan itu harus disajikan dengan profesionalitas. Nah, maka dari itu di sini harus menggunakan strategi-strategi yang baru untuk bisa menanggulangi masalah-masalah di era milenial yang seperti sekarang. Ya, sekiranya cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.